Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam lur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karburator yang ngok lur saat gas dibuka dengan spontan lur ya. Jadi ketika gas itu kita buka secara spontan, itu karburator kayak telat bensin lur, jadi ngok. Karena ini pertanyaannya sangat banyak sekali lur. Pertanyaan mengenai karburator ngok ini yang masuk ke saya lur ya. Jadi kali ini saya akan bahas permasalahan khusus karburator yang ngok lur. Nah itu penyebabnya apa sebenarnya. Oke lur, karena banyak sekali orang itu istilahnya memvonis bahwa permasalahan ngok itu ada di karburator lur. Nah di sini perlu saya sampaikan bahwa penyebab karburator ngok itu tidak selamanya dari karburator lur. Itu tidak selalu dari karburator. Ya memang permasalahan itu dari karburator memang bisa lur. Tapi yang paling sering itu malah justru bukan dari karburatornya yang nggak tepat settingannya, nggak. Jadi ada permasalahan lain, jadi penyebab lain. Nah oke, nanti akan saya bahas. Kita kupas tuntas ya, permasalahan sebenarnya itu apa yang sering terjadi itu. Oke lur, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, jangan lupa lur yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen, dan juga subscribe lur. Aktifkan juga loncengnya biar nggak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Oke lur, jadi karburator ngok itu sebenarnya apa sih? Jadi karburator ini dibuka gasnya secara spontan, itu dia kayak istilahnya di mesin itu lambat responnya lur. Nah, jadi ketika skep ini dibuka mendadak, diangkat mendadak gini ya, itu mesin lambat merespon. Sebenarnya seperti itu. Jadi nggak seirama dengan perubahannya skep ini ya. Angkat secara cepat kayak telat bensin. Nah, jika kalian mengalami hal tersebut dan kalian sudah melakukan setting karburator, sudah mengganti pilot jet atau main jet ataupun jarum skepnya sudah kalian otak-atik tapi ternyata penyakit tersebut tidak hilang lur. Itu yang perlu kalian perhatikan itu adalah di bagian portingnya sini. Di bagian porting. Biasanya karburator itu yang mengalami ngok itu biasanya setelah dilakukan penggantian karburator dengan ukuran yang lebih besar. Nah itu yang pertama bisa menyebabkan karburator ngok. Jadi sebelumnya karburator standar misalkan 24 diganti dengan 26 atau diganti dengan 28. Nah itu biasanya terjadi ngok pada saat awal pemasangan. Kemudian yang kedua biasanya sering terjadi setelah ada perubahan modif di kopnya, misalkan porting. Nah ini diperbesar untuk intake-nya. Biasanya juga bisa menyebabkan karburator ngok. Kemudian biasanya itu kelep ketika sudah diganti dengan besar, itu juga bisa menyebabkan ngok. Kemudian noken as ganti yang model modif, limnya sudah tinggi, durasi sudah lebar, itu juga bisa menyebabkan ngok. Oke, jadi biar kalian itu gimana ya istilahnya bisa memahami ya penyebab sebenarnya itu berasal dari mana ngoknya, dan kalian tidak salah melakukan perubahan-perubahan yang ada di seputaran kop ini, biar nggak salah perhitungan dan juga tidak melebihi batas idealnya lur, biar tidak terjadi ngok saat gas dibuka spontan lur ya. Saya jelaskan sedikit. Nah, sebenarnya karbu ngok itu kan dia bisa istilahnya mesinnya itu lambat merespon itu karena di sini terjadi istilahnya itu penurunan kecepatan aliran gas lur. Nah ketika karburator itu masih kecil ya, kemudian kita ganti besar di motor yang masih standar ya, kita ganti dengan ukurannya lebih besar, otomatis nanti aliran atau kecepatan aliran gas yang melewati spenturu ini dalamnya sini itu akan mengalami penurunan lur, karena diameternya ini kan semakin besar.
diameter ini semakin besar, kecepatan itu akan semakin menurun. Nah, itu yang menyebabkan responnya mesin itu melambat. Itu yang menyebabkan ngok sebenarnya lur. Jadi kalau kecepatannya ini bagus, cepat, itu nggak akan terjadi istilahnya ngok. Nah, ini yang saya bahas penyebab ngok yang bukan dari karburator lur ya. Maksudnya bukan dari pilot jet atau main jetnya yang kurang tepat, bukan ya, tapi penyebab lain. Karena karburator ukuran lebih besar, venturinya diameternya lebih besar, itu akan menyebabkan penurunan kecepatan gas. Nah, itu akan menyebabkan responnya akan melambat. Jadi biasanya terjadi ngok. Nah, makanya kalau mesin masih standar, usahakan penggantian karburator jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar itu lebih beresiko terjadi ngok lur. Nah, itu lebih rendah lagi nanti kecepatannya. Nah, kemudian ini porting. Nah, kalau misalkan motor masih standar, jadi piston masih kecil, klep masih kecil, itu juga kalau kita portingnya di sini terlalu lebar lur, otomatis nanti aliran kecepatannya gas itu juga akan menurun di portingnya sini, di ruangan porting ini. Ini akan menurun, jadi juga akan mempengaruhi aliran gas yang melewati venturinya karburator tersebut, karburator ini ya. Jadi otomatis dia juga akan turun kecepatannya karena di portingnya sudah dilakukan perubahan lebih besar diameternya, otomatis kecepatan aliran gas juga akan menurun. Nah, makanya kalau piston masih standar, masih kecil, saya sarankan jangan terlalu ekstrim lur untuk merubah porting ini. Ini juga bisa menyebabkan ngok sebenarnya. Nah, makanya saran saya itu cuma diperhalus saja, dihilangkan kulit jeruknya, itu sudah cukup lur. Nah, jadi semua itu harus sesuai lur. Kemudian biasanya klep diperbesar, tapi tidak, pembesarannya itu tidak sesuai dengan diameternya piston, itu juga bisa menyebabkan karburator ngok lur. Karena di sini medianya kan semakin luas di sini. Ruangan innya itu tempat masuknya gas itu semakin luas, tapi daya hisapannya itu masih kecil karena pistonnya terlalu kecil dibandingkan dengan ini pembesarannya klep. Jadi otomatis kecepatan hisapan itu juga semakin turun lur. Nah, kecuali kalau pistonnya ini klepnya diperbesar, tapi piston juga diperbesar, nanti daya hisapannya itu juga akan besar juga, kecepatannya juga akan tinggi, jadi itu tidak akan terjadi ngok. Tapi kalau nggak sesuai dengan pistonnya kecil tapi ini terlalu besar, ya itu nanti akan terjadi ngok, maka responnya juga akan kurang bagus di karburator, di mesin. Ketika gas dibuka secara spontan, responnya akan jelek lur. Jadi seperti itu. Jadi kayak porting ini juga harus disesuaikan dengan diameternya, klep juga harus disesuaikan. Kemudian klep itu juga harus sesuai dengan diameternya piston. Sebenarnya tujuannya apa kita cari ukuran yang ideal itu? Untuk menjaga kecepatan aliran gas yang masuk di innya sini. Nah, sebenarnya tujuannya juga itu lor. Jadi untuk RPM bawah itu biar terjaga, biar selalu istilahnya biar lebih baik lah. Kalau responnya jelek atau ngok itu kan bawah biasanya kan jelek lur, agak lelet akselerasinya. Nah, maka kita butuhkan hitungan-hitungan seperti itu biar kita nggak salah dalam melakukan perubahan lur. Jadi semuanya itu harus tetap ideal. Jadi antara piston, klep, dan juga porting, kemudian ukuran karburator juga menentukan, sesuaikan. Jadi kalau misalkan di sini portingnya itu kecil, ya jangan pakai karburator yang ukuran besar atau gambut, itu juga akan mempengaruhi kecepatan aliran. Jadi kunci utamanya penyebab ngok itu enak atau tidaknya penggantian karburator itu harus sesuai. Nah, seperti itu. Jadi kecepatannya aliran ini jika bagus itu pasti akan enak lur. Itu nggak akan ngok, saya jamin nggak akan ngok kalau memang karburator ini sudah tepat loh ya. Maksud saya karburator ini normal dan sudah tepat settingan pilot jet dan main jetnya, itu pasti enak lur. Nah, kalau perubahannya speknya ini nggak sesuai, meskipun karburator ini bagus, harganya mahal, pilot jet dan main jetnya sudah sesuai, itu sulit. Nanti ketemunya enak itu akan sulit.
kemungkinan besar akan tetap ngok. Jadi seperti itu. Karena apa? Di sini nggak sesuai. Jadi antara ukuran karburator nggak sesuai dengan perubahan di portingnya dan kelepnya dan juga pistonnya. Seperti itu lur. Jadi mudah-mudahan dengan video ini kan bisa menjawab pertanyaan semua subscriber saya ya. Karena pertanyaannya banyak banget yang mempertanyakan permasalahan karburator ngok. Nah kemudian noken as ini juga bisa menyebabkan karburator ngok lur. Nah pokoknya yang sering terjadi itu setelah dilakukan porting dan penggantian penggantian noken as modif itu, setelah itu terjadi ngok. Nah karena apa? Karena noken asnya modif ini kan lipnya sudah tinggi, sudah dirubah, kemudian durasi juga sudah semakin lebar, tapi tidak sesuai dengan kompresinya. Kompresi nggak dinaikkan atau nilai kompresinya perbandingannya nggak sesuai dengan speknya noken as. Akhirnya aliran itu juga mempengaruhi aliran masuknya ke ruang bakar lur, aliran gasnya itu juga akan menyebabkan ngok karena ini responnya lambat. Jadi dia nggak cepat merespon sesuai dengan pergerakan skepnya. Jadi seperti itu lur. Maka intinya jika kalian mengalami itu, cobalah cek speknya mesin kalian itu seperti apa. Jadi apakah sudah sesuai, apakah sudah ideal, jadi perubahan-perubahannya sudah ideal semua atau belum. Kalau memang motor itu masih standar kok terjadi ngok, yaitu yang perlu dicurigai itu biasanya di topnya noken as dan juga top pengapian. Nah jadi seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukan upgrade di seputar mesin, terutama di kopnya, ya kita perhatikan itu ukurannya porting berapa, klepnya berapa. Kalau misalkan kita ganti noken, ya itu speknya noken itu seperti apa. Kemudian karburator yang kita gunakan itu diameternya berapa, itu sudah sesuai atau belum. Nah jadi seperti itu intinya lur ya. Dan mudah-mudahan video ini bisa mewakili jawaban saya dari sekian banyak pertanyaan tentang karburator ngok ya lur. Mudah-mudahan bisa membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktunya sudah menyimak video ini. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.